Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, yaitu analisa saham-saham terbaik minggu lalu yang hasil voting ya. Jadi ini adalah saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu untuk alat robot yang muncul dari hari Senin sampai hari Kamis 6 sampai 9 Oktober dan akan kita bahas dengan data penutupan hari Jumat. Ya, jadi nanti kita akan coba ya analisa dengan data terbarunya Bapak Ibu. Saya agak kesiangan tadi bangun tidur nonton timnas tadi malam kalah. Aduh. Ya, tapi kalau Bapak Ibu ya yang sudah nonton timnas sejak zaman Kurniawan dulu ya, Bima Sakti dulu saya SMA masih tuh. Masih SMA di sekolah, pulang sekolah sore-sore acara di sekolah ekstrakurikuler, pulang kami kabur nonton bola di kedai kopi ya di Brastagi sana. Jadi kalau sudah memang jadi penonton pendukung timnas dari zaman itu, menang kalah dia biasa. Cuman ya terpanas oleh komentator lah. analisa-analisa yang sebenarnya analisa yang lain tiba-tiba muncul ke bikin YouTube sepak bola. Tapi ya udahlah ya, kita nikmati aja. Kita akan mulai pembahasannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat weekly review hari ini, yaitu hari Senin, kita ada banyak ya sahamnya. Dan tanggal 10 juga ada 3 saham. Dan 10 Oktober ini kita sudah buat aftermarket cost-nya. Nanti kalau saya agak lesu, mohon maaf ya. Memang terpengaruh lah ya kalau nonton timnas dari awal sampai sekarang. Kalah 2 kali beruntun. Dan kalah yang Arab Saudi itu, aduh, itu kacau banget itu. Pemainnya sih, kalau saya sih kalau melihat pelatih pasti ada alasannya, pasti ada alasan kenapa. Tapi kayak maklok ya kayak gitu. Oke, kita balik ke sahamnya. Ini Bapak Ibu alat robotnya ya. Jadi Telegram bot, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, link ada di deskripsi video. Dan kita langsung disclaimer-nya aja. Ya oke, disclaimer on Bapak Ibu, tie your trade at your own risk. Kita akan membahas saham-saham yang pilihan Bapak dan Ibu menggunakan update hari Jumat karena dia munculnya dari tanggal 6 sampai tanggal 9 sampai hari Kamis ya. Oke, nanti Bapak Ibu silakan lakukan analisa sendiri, ulangi ya, step by step-nya diikutin saja karena ini adalah education untuk edukasi. Untuk penutupan tanggal 10 ya, sudah ada aftermarket close-nya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu untuk stop dulu video ini, nonton dulu aftermarket close untuk hari Jumat. Kenapa? Kompositnya ada di sana, posisi kita kan berada di atas nih. Dan katanya Donald Trump mengancam ya, Bapak Ibu, mengancam Cina. Jadi cocok untuk profit taking tuh, yang dulu Bapak Ibu beli di tanggal April, yang saat ancaman Donald Trump pertama, Liberation Day, beli di sana, sekarang saatnya jual. Ya kalau mau pakai itu, bebas-bebas aja, yang penting kan profit. Apalagi timnas kalah kan, jadi terbawa suasana lah Bapak Ibu untuk profit taking. Oke, jadi nanti kita akan lakukan pendekatan volume price analysis. Bapak Ibu lihat di weekly-nya ya, daily-nya, hari Jumat. Oke, nanti karena tadi ada yang bertanya Donald Trump mengancam perang tarif 100% ke Cina. Ya prinsipnya adalah kalau Bapak Ibu baca buku Anna Colling, volume price analysis, di sana tuh ada tertulis there is nothing new under the sun, bahwa tidak ada yang baru di sinar matahari. Di pasar saham juga begitu, tidak ada yang baru Bapak Ibu. Apa yang terjadi dulu akan terjadi lagi sekarang, cuman serupa tapi tak sama ya. Jadi selagi bisa profit udah benar itu. Mau fundamentalnya jelek lah, mau Donald Trump ancam kah, mau ganti menteri kah, mau timnas kalah kah, there's nothing new under the sun. Selama kita profit itu sudah benar. Ya, jadi kalau trading itu selama profit benar itu. Nah, nanti ini ada tambah ilmu nih Bapak Ibu. Saya kan biasa di weekly itu sharing ilmu. Saya akan sharing tidak terkait dengan volume price, tapi terkait dengan trading as a business, 5 konsep dalam trading as business. Nanti saya akan ajarkan detailnya di dalam workshop trading as business ya. Nanti Bapak Ibu ada bagian sharing ilmunya. Maka rajin-rajin nonton weekly, biasa ada sharing ilmu di situ.
Ini dia hasil votingnya. Suara yang masuk adalah 256. Ya, rata-rata sekarang segitu ya, Bapak Ibu. Dan hasilnya adalah dari 256 ini, kita ada paling tinggi yang dipilih ada BBRI. Kenapa ya orang-orang beli BBRI? Apakah dalam posisi nyangkut atau posisinya beli di bawah waktu 3.300? Nanti kita akan bahas dengan pendekatan volume price. Ada 18%, 46 suara. SSIA ya, SSIA ini belinya kalau nggak salah dengan ekstrim ya, saya waktu itu. Sekarang dia sudah 45 agak naik mungkin ya, nggak tahu, sekarang kita lihat nanti. Ada 45 suara. SSIA ini mirip dengan ISAT ya, Bapak Ibu. ISAT juga belinya pas ekstrim itu. ADMR 70%, 43 suara. Buka 26 suara, ISAT 25 suara. Saya ucapkan terima kasih ya kepada yang sudah memberikan suara untuk Dewa 7%, Medsi 4%, SMA 5%, STAA dan Unilever. Unilever ini jangan sampai kelewat ya Bapak Ibu, dia sudah bottoming ini ya Bapak Ibu. Oke. Informasi workshop dari Ngas Bisnis. Ya, ini ada satu mundur. Oh ini tidak update nih, sebentar. Ya ini dia, kita sudah 10 ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan ada yang satu mundur, tapi sudah ada backupnya ya. Jadi, ada yang satu mundur karena sedang ada dinas ke main lainnya, Cina Daratan. Jadi, sudah ada gantinya. Nah, di sini juga sudah ada cadangan. Jadi, 10 saya rasa cukup lah ya. Oke, sampai bertemu ya Bapak Ibu. Nanti mungkin minggu depan sudah saya kirimkan materinya. Untuk level advance, kita nanti Bapak Ibu akan ditawarkan untuk yang berminat volume price analysis dan Wyckoff method ikut workshop ini. Nah, kemarin ada yang coba langsung mau ikut workshop ini, tidak bisa ya. Workshop ini tidak mahal, murah karena saya tidak cari duit dari workshop ini. Tapi memang harus ikut trading as business karena nggak nyambung nanti. Bapak Ibu bisa konsultasi ke yang sudah ikut, tanya kenapa harus ikut trading as business dulu baru ikut volume price karena nyambung ilmunya. Oke ya. Oke, nah seperti biasa, kita akan sharing ilmu. Nah, untuk weekly biasanya kita akan bahas tentang Wyckoff ya. Kenapa weekly-nya sudah valid datanya. Dan dari pengalaman saya, 20 tahun di pasar saham Indonesia, saya sudah pakai ini, Wyckoff ini mungkin 2008 lah ya. 2008, 2009 sudah pakai ya. Sebelumnya saya pakai macam-macam tuh. Nah, cocoknya dengan Wyckoff. Bukan Wyckoff yang paling mantap ya. Tapi cocok untuk saya, bukan masalah. Kalau kena stop loss banyak. Tidak pasti profit juga saya pakai Wyckoff ini. Cuman saya combine dengan ilmu trading as business ya. Jadi Wyckoff mengatakan bahwa membaca struktur market cycle-nya itu kita cukup memahami ada 4 ya. Ada fase akumulasi, marking up, distribution, dan marking down. Cuman itu saja struktur besarnya. Nanti di tengah-tengah ada reakumulasi, ada redistribusi. Lalu kita lihat ada spring, ciri-ciri khususnya. Makanya kita masuknya adalah paling nggak di the best time for buying ya, karena tidak ada waktu yang terbaik selain di the best time. Dan kita kan paling enak tuh kalau trader masuk besok langsung terbang gitu kan, yang kita cari seperti itu. Daripada kita masuk di sini, ya kalau kita masuk di sini, buy di sini ya, ini 2 tahun ini, misalnya, belum lagi kena stop loss hunter, paling apa di sinilah. Lalu setelah selesai the best time for buying, maka dia biasanya akan memberikan second chance to buy. Lalu dia masuk harus markup. Nah, dia lanjut dengan distribusi. Di sini distribusi. Setelah itu, kalau kita beruntung, kita akan namanya utat ya, atau atras. Setelah itu, kita akan mendapatkan the best time for selling. Kalau kita jual di sini, udah, kita exit, langsung turun dia. Itu terbaik ya. Nggak perlu lama-lama, langsung jadi cash. Setelah itu, kalau kita beruntung, kita akan mendapatkan second chance to sell. Setelah itu, dia akan masuk ke fase markdown. Nah, Wyckoff, kalau kita bahas weekly-nya, dia fokus ke posisi situasi di mana supply and demand sama kuat ya. Maksudnya terjadi kesetimbangan atau balance antara supply and demand. Disebut dengan satu, dia fase akumulasi. Ya di sini ciri-cirinya kita ada fase A, fase B untuk fase akumulasi ya. Pak ini bingung nih fase marking down dengan ya anggapnya sama lah. Ya. Ya paham-pahami sendiri aja lah. Jangan terlalu bingung, itu masalah istilah saja, yang penting tahu konsepnya. Di fase A, kita punya selling climax, authorization secondary test, kita belum masuk di sini. Di fase B adalah hukum ketiga Wyckoff ya, kalau nggak salah. Lupa saya, ketiga atau kedua.
Lalu dia fase C, ini adalah ciri-ciri khusus dia ada spring. Lalu fase D kita ready to uptrend, kita punya low, high, high, low, high, high. Di sini kita the best time for buying dan kadang-kadang dia second chance to buy, baru masuk fase E. Begitu juga dengan distribusi, maka dia terjadi kesetimbangan antara supply and demand, tapi posisinya sudah naik tinggi. Setelah dia markup, maka dia akan distribusi. Kita akan memiliki namanya buying climax, authorization secondary test. Baru fase B. Nah, di sini kita ada UTAT, ada sign of weakness. Nah, di sini kita, ada uptrust ya. Di sini yang terakhir fase C ada UTAT, beda ya. Ini uptrust di fase B, ini adalah uptrust after distribution fase C. Lalu dia ready to downtrend, sign of weakness atau disebut dengan the best time for selling, second chance to sell, baru masuk fase E. Nah, inilah dia. Ya, kalau wake off. Tapi selain itu, ilmu yang akan saya sharing, karena banyak yang bertanya, kalau market lagi naik itu memang banyak euforia, itu yang dikhawatirkan. Nah, saya bisa selamat bukan hanya karena wake off, tapi karena konsep-konsep trading as business. Pada kesempatan ini saya ingin sharing 5 poin konsep yang ada di dalam trading as business ya. Oke, jadi trading as business ini saya ambil ya satu slide saja dari materi trading as business level basic memang, tapi ini adalah pondasinya. Mengapa Bapak Ibu kalau mau belajar wake off harus belajar dulu ini? Oke, dalam konsep trading as business, pertama, zaman sekarang itu tidak ada lagi ya, kita harus berbisnis atau trading atau melakukan usaha apapun dengan memanfaatkan teknologi. Belum pasti profit, tidak ada jaminan 100% profit, tapi terkait dengan effectiveness. Jadi lebih efektif apakah stop loss kita menggunakan automatic trading, screening kita menggunakan teknologi terbaru, deep learning misalnya, big data atau apapun, atau kita menggunakan bot atau apapun. Pokoknya kita akan ada edge, ada keunggulan karena kita kan harus bersaing dengan orang lain ya. Kecepatan server, kalau kita punya broker yang eksekusinya cepat, pakai yang itu. Kalau broker kita punya automatic trading yang bisa stop loss-nya trailing otomatis atau stop loss-nya bisa dipasang di anti stop loss jam setelah pre-closing, pokoknya apapun teknologi yang mendukung kita dalam trading, kita pakai. Kalau punya duit, misalnya kita mau pakai ChatGPT atau apalah ya teknologi terbaru sekarang, terserah. Yang penting kita bisa menguasainya. Itu konsep pertama adalah teknologi. Tidak bisa Bapak Ibu kalau trading sekarang tidak memanfaatkan teknologi. Harus ada teknologi. Misalnya kecepatan eksekusi, di rumah kita internetnya pakai yang paling cepat gitu ya. Brokernya paling cepat, teknologi lah. Itu konsep pertama. Konsep kedua, Bapak Ibu jangan pernah trading ya kalau tidak punya plan. Ya, jadi bisnis itu kan ada namanya bisnis plan. Jadi saya dulu sekolah bisnis SBM ITB sama teman-teman. Oke. Jadi terbiasa membuat bisnis canvas, terbiasa lah. Nah, begitu juga dalam trading. Kalau Bapak Ibu tidak bisa membuat trading plan atau bisnis plan sebagai dalam trading, sudah stop tradingnya. Masukkan aja duit ke reksadana atau kemana lah. Karena berdasarkan pengalaman saya, satu-satunya yang bisa menyelamatkan atau membuat profit itu konsisten adalah kita trading dengan plan ya. Kadang-kadang kita plan itu termasuk exit plan ya. Harus ada exit plan-nya, stop loss berlapis. Oke? Lalu dalam melihat opportunity saham mana yang kita beli, itu seperti melihat opportunity bisnis ya. Harus kita pikirkan risk-nya dulu baru reward. Ya, jadi jangan lihat, wah ini kata orang profitnya ada potensi sekian. Enggak, kita lihat risk dulu baru reward ya. Itu konsep yang ketiga. Konsep keempat, nah ini yang ingin saya hubung-hubungkan dengan pertanyaan tadi. Ada yang mengatakan, ya tadi pagi ya saya baca. Ada yang mengatakan, Pak Roy, mana saya baca dulu, apa sih komentarnya? Donald Trump mengancam akan memberikan tarif ya. Saya bilang, ya suka-suka Donald Trump lah. Kalau menurut saya itu, pertanyaannya adalah apakah insight-nya Trump, saya bacakan dulu ya. Trump mengancam nambah tarif 100% ke Cina. Bursa Amerika merah tapi mudah-mudahan bisa dinego sambil menunggu. Insight dari Pak Roy, stop loss naik dulu. Ya.
Ya kalau Donald Trump mau menaikkan suku tarif ke Cina ya suka-suka dia, dia presiden Amerika ya kan. Nah, ada namanya anticipate the worst mistake ya atau worst condition. Oke. Nah, itu harus kita antisipasi. Kita harus lihat pola-pola yang terjadi kalau turun auto reject dia kemana. Anticipate salah satunya kalau yang diajarkan dalam trading bisnis, Bapak Ibu wajib punya cash ya. Tapi saya takut salah paham, saya nggak akan perdalam. Nanti saya jelaskan. Soalnya kalau nggak ini panjang nih. Yang anticipate the worst mistake atau worst condition ini harus ada antisipasi. Salah satunya kalau dalam trading, dalam bisnis kita harus punya cash untuk antisipasi. Oke. Itu saya bisa jelasin soalnya penjelasannya panjang. Kenapanya ada berapa case tadinya. Yang kelima, yang paling penting dari kesemuanya adalah money management. Mau Bapak Ibu pakai robot canggih kek, mau Bapak Ibu pakai fundamental kek, mau Bapak Ibu pakai Wyckoff kek, mau pakai Astronaci kek, mau pakai apa lagi? Arah Hunter kek. Kalau money manajemennya tidak benar dalam konsep trading as a business, tidak bisa profit konsisten. Oke, itu saja ya. Ini sharing ilmunya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa yang sudah mendata trading as business kita bisa elaborate lebih dalam. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa ketik help. Ya, lalu ini perintah yang tersedia. Banyak yang sedang tidak aktif ya. Kenapa data? Lagi data misalnya star rotation, nanti saya coba perbaiki. Awalnya saya pengen perbaiki hari ini, tapi kemarin tadi malam nonton Timnas, kalau menang aja saya perbaiki tuh. Oke, kita balik lagi ke saham. Dikit-dikit Timnas. Oke, jangan lupa juga nonton tutorialnya karena ilmunya ada di sana, Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum sempat ikut workshop volume personalisis bisa nonton di sini atau belum sempat ikut trading as business bisa nonton tutorial trading plan. Oke, kita akan bahas composite dulu, Bapak Ibu. Review sedikit saja karena dia weekly ya. Jadi kita akan bahas composite, habis itu kita bahas BBRI. Kita cek dengan VPA weekly composite. Singkat saja untuk memahaminya. Jadi kalau weekly di composite, candlenya bagus. Bagus ya. Candlenya bagus. Hanya kalau averaging dari volatilitas terakhir, minggu ini minggu candlenya lebih rendah. Below average. Close-nya tinggi, volumenya besar, trennya semua sudah up, saatnya dia pullback ya. Pullback, dia harus pullback dulu untuk naik lagi. Sudah sih, candle ini sudah dia naik ke atas. Sudah berjalan seperti biasa, kalau pakai weekly kita harus berhati-hati demand-nya ada di mana. Volumenya kecil sedikit, tapi ini masih di atas rata-rata dan tidak ada churn. Biasa saja, tidak ada indikasi apa-apa ya. Dan tidak kalimat follow up juga. Oke. Sekarang kita lihat dengan VPA Composite. Daily-nya. Oke. Daily, candle hari Jumat, indikasinya ada sempat ngetes demand, dia balik lagi ke atas ya. Masalahnya adalah saat dia break ke atas ini, dalam 3 hari terakhir, volumenya di bawah rata-rata. Pak, ini apa ini? Dia sudah cukup mengambil demand untuk naik, lalu dilanjutkan naik ke atas. Sekarang dia menunggu break lagi dengan volume yang besar. Jadi candle hari Kamis ini hijau, cuman volumenya di bawah rata-rata. Jadi ada keraguan di sektor di daily ya. Jadi kalau besok ada kepanikan akibat Donald Trump dia turun ke bawah, ya ini uptrustnya ternyata di sini utatnya ya. Kita lihat dimensionnya nanti. Bapak Ibu untuk composite IHSG nonton aja after market close ya. Sudah jelas di sana. Sekarang kita akan lihat saham pertama adalah BBRI. BBRI ini sejak awal, Bapak Ibu bisa lihat bulan April itu waktu Donald Trump melakukan aksi tarif Liberation Day yang pertama bulan April, saya sudah suruh beli itu. Sama beli timah ya, sama ini. Coba kita lihat dulu. Oke, kita lihat Telegram channelnya, kita lihat BBRI. Nah, di sinilah dia ya. Ini kapan ini? Ya, ini bulan April, tunggu ya. Nah, ini Extreme Fear, dia bulan Juni. Saya ada suruh beli bulan April. Extreme April. Nah, di sini dia Extreme. Mana nih?
di atas tadi ya. Ya, inilah dia. Ini bulan berapa nih? Oh, 8 April. Jadi sudah 8 April sudah mengincar. Jadi saya berharap BBRI ini turun sampai 2.500. Ada dimension di sana. Tapi belum dikasih ya. Tapi nggak apa-apa. Saya memang belum full power juga di BBRI. Kemarin sudah profit taking kena sedikit. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi itu. Sekarang mungkin suasana baru kita lihat. Kalaupun nanti dia ada tarif berlaku BBRI anjlok, kita lihat asingnya, kita cari dimension di bawah ya. Mungkin nggak sampai 2.500 lah. Kita mulai dulu dengan alert BBRI. Karena kan kejadian itu waktu Donald Trump. Oke. BBRI dia sebenarnya ada alert tapi tidak terlalu konsisten. Maksudnya dia ada alert sebulan, hampir dekat-dekat sebulan dia tidak ada. Ya, 12, 9, 11 setiap bulannya nih. Artinya biasa kalau dia memang lagi ada akumulasi besar, hari ini alert, 2 hari kemudian alert, 5 hari kemudian alert, itu baru agresif ya. Nah, sekarang kita lihat ini momentary aja, berarti dia sedang suatu range tertentu pakai chart weekly. Oke, gitu biasanya atau monthly. Kita cek dengan Speedo BBRI. Dia fear ya. Saya nggak tahu apakah sempat ekstrim. Kita cek dengan Speedo BBRI. Speedometer BBRI weekly dia juga berada di zona fear. Oke, artinya baik daily maupun weekly dia supply-nya terdeteksi lebih besar daripada demand. Lalu kita cek dengan Star BBRI. Star rotation masih hanya untuk Kompas 100. Oke, BBRI kalau rotasi saham kita lihat dia sempat alert kemarin pingin berbelok, tapi kemudian supply-nya masuk lagi relatif terhadap komposit ya. Kita cek dengan Star BBRI. Weekly-nya masih supply-nya ya masih berada di zona fear dan dia bergerak menuju panic. Artinya tekanan masih kuat ini di BBRI ya. Oke, kita lihat dengan VPA monthly BBRI. Kita lihat chart monthly-nya. Oke, monthly-nya. Jadi kalau kita punya data dari tahun 2014 bahkan 2013, dia adalah super ekstrim ya Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun ada koreksi dalam, dia naik akan lebih tinggi ya. Dalam, naiknya lebih tinggi, koreksi dalam. Setiap koreksi, dia belum pernah dalam sejarahnya break upper lower downtrend monthly kecuali 2025. Oke, jadi 2025 ini kalau pakai monthly ini kita sebut dengan the best time for selling. Dengan masif ya, turunnya tuh dengan candle besar. Kalau ini kan turun 2020 kemudian dia naik lagi. Lalu di sini alertnya tadi sebulan sekali lihat. Di weekly kita abaikan bulan terakhir, volumenya menghilang. Ya, ini kita abaikan kenapa masih tanggal 10. Saat dia sideways, volumenya menghilang. Makanya bukan menghilang, mengecil ya. Mengecil di monthly-nya. Jadi tadi tuh saya berharap dia turun ke sini nih. 2.500 saya banyak nih demand. Tetapi sepertinya paling dalam pun dia ke sinilah 3.000. Jadi saya punya plan sekarang yang saya pasang aktif adalah sampai 3.000. Sampai 3.000. Oke. Jadi plan saya anggap ini demand-nya di sini sebelumnya sampai ke dalam, mungkin nggak sampai dalam lah ya. Karena nggak jelek-jelek amat juga ekonomi di Indonesia. Oke, masalahnya di sini kita akan turun ke weekly. Masalahnya tadi volume di weekly-nya saja sideways dari volumenya rendah. Kita cek dengan VPA weekly BBRI. Acuannya saya tetap di weekly. Oke, kita makan dulu aja apa yang ada Bapak Ibu. Nggak kelihatan pula weekly-nya ya. Nggak apa-apa. Kita balik dulu ke monthly. Saya mau lihat VBP-nya. VBP monthly BBRI. Saya mau lihat ininya. Nah, jadi kalau sampai mana Pak? Ini ada demand zone. Jadi saya berharap dia turun sampai 3.000. Demand zone inilah posisi buy on weakness saya. Karena ini kan dia naik ke atas, kena supply. Dia turun lagi.
Mudah-mudahan dia turun ke bawah. Oh, buy on weakness saya ada di sini nih. Nanti kalaupun kena, ya exit 50%, buyback lagi di sekitar 2.400. Berarti yang kenanya demand pertama. Ini demand zone ini yang membuat saya, oke, kita tunggu di sini. Ya, ini demand zone. Belum pernah dites. Kalaupun dia turun, itu opportunity. Nah, ini sudah ada double top di monthly, udah keluar sedikit, profit taking. Averaging saya di sekitar di sini. Kalau dia turun ke bawah, buy on weakness saya di sini. Kalau khusus BBRI, no problem lah ya. Saya masih ini plannya masih seperti bagi saya pribadi ya, karena cashnya masih ada untuk beli BBRI. Benar-benar hemat dan kemarin sudah profit taking sedikit kena double top automatic trading sell on strength dia. Sekarang kita lihat dengan apa tadi weekly-nya. Oke, ini weekly-nya. Weekly-nya ketika dia selling climate authorized secondary test ya. Ini saya jual sedikit. Ini sebenarnya target jual saya di sini dulu. Di sini dulu saya jual, tapi kena dia turun lagi. Di bawah ini ada buy on weakness saya ya, sampai bawah ini. Ini ada buy on weakness saya. Mungkin sini satu lot, 2 lot, 3 lot, 4. Di bawahnya baru lotnya banyak. Jadi kalaupun dia turun, saya masih punya pakai sistem piramida untuk mendapatkan demand zone ini. Oke. Target saya 50% di sini, lalu sisanya kalau misalnya 100 lot, jual di sini 50 lot. Dari 50 lot, jual di sini 50 lot lagi. 25 lot lagi, sisanya tinggal 25 lot. Oke. Kalau kita lihat weekly-nya, weekly-nya ini dia climate fall down. Ya. Tapi dia candle-nya hijau. Artinya apa? Tekanan terjadi di weekly. Ada tarikan terakhir untuk daily. Ada yang nekan terakhir. Jadi kita lihat dulu nanti daily-nya seperti apa. Artinya di bawah ini saya ada demand untuk buy on weakness ya. Volumenya dia rata-rata, candle-nya hijau, tapi dia climate fall down. Ini terang dia adalah terjadi distribusi sebenarnya. Dari weekly. Jadi kalau kita asumsikan adalah marking down, akumulasi, atau kalau dia close di bawah maka dia menjadi redistribusi, kita ambil di bawahnya lagi. Oke, jadi ini kan masih low, high, high, low, higher, high, high, low, high, low, low, high, lower, low, low, high. Nah, tinggal lower, low, maka kita ambil di dimension tadi ya. Masih downtrend ini, dan ini kita ada change of character. Maka saya berani akumulasi. Untuk dia turun ke sini, kita ambil. Ini kan saling climate authorization secondary test. Volumenya harus kecil-kecil nih kalau dia fase B. Gitu maksudnya. Lalu kita lihat dengan VPA BBRI. Langsung aja. Udah cepat. Nah, kita lihat daily ya. Jadi, ini yang membuat saya sell on strength di sini, sell on strength juga di sini. Kenapa? Volatilitasnya tinggi. Ya, di daily dia naik ke atas, turun ke bawah, break lagi, turun lagi. Jadi manfaatin aja. Saya order saya di sini ada, ini yang banyak tuh mulai di sini ya. Ya, di sini punya saya order banyak, nanti stop loss-nya di bawah tadi. Di bawah demand zone. Di bawahnya juga masih ada. Tinggal manajemen kuncinya. Atur mungkin 1 lot, 1 lot, 1 lot, 2 lot, 2 lot, 2 lot, 4 lot, 4 lot, 4 lot. Gitulah ya BBRI ya. Jadi bentuknya piramida. Alert kemarin volumenya besar, tapi kalau kita lihat hari Kamis alertnya itu dia ditarik karena sentimen dekat-dekat pre-closing. Nah, gitu sentimen bahwa BBRI sudah mengabsorb sekian persen lah dari 75 atau 70% dari dana 2 triliun atau 55 triliun yang disuntik. Oke, sekarang kita lihat VBP weekly BBRI. Saya perlu lihat ini supaya dimensionnya mudah-mudahan kelihatan di bawah. Kalau daily nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Oke, nggak kelihatan. Di bawahnya itu nggak kelihatan demandnya. Kita lihat dengan foreign flow aja langsung. PIF BBRI. Berikut ini ada chart foreign flow untuk BBRI. Umumnya BBRI dengan asing itu berkorelasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau asingnya memang lihat di sini terjadi akumulasi warna hijau semua, terjadi akumulasi, sahamnya naik. Lalu asingnya distribusi, sahamnya turun. Di sini kita lihat asingnya terjadi akumulasi, ya sahamnya naik. Sekarang mulai pertengahan September bahkan Oktober ini asingnya distribusi, jadi dia tertekan ya. Di sini ada sedikit
Bapak Ibu, saham naik, nah dia tidak keluar. Berarti lokal mungkin ini. Oke. Besok kalau 3.500 dia turun kita buy, 3.450 kita buy, 3.400 kita buy gitulah ya sampai 3.000. Itu plannya. Jadi kalau kita lihat kemarin asingnya keluar di BBRI hari Jumat 144,7 miliar, dalam 5 hari ada tekanan jual 1,2 triliun, dalam 20 hari 1,8 triliun net sell, dalam 60 hari ada sisa 2,2 triliun net buy, dalam 100 hari 1,6 triliun. Jadi yang kita tunggu adalah kalau dalam 20 hari ini sudah dia net buy, mantap ya. Acuan kita, saya sih biasa mengacu dalam 20 hari atau 1 bulan lah. 1 bulan kan 20 hari trading. Oke, itu dia untuk saham BBRI Bapak Ibu. Jadi plannya tadi jelas ya. Jadi saya masih berharap dia turun. Sekarang kita lanjut dengan SSIA, alert SSIA. Tapi sebelumnya SSIA ini masuknya di mana? Sebentar. Ya, kita di Telegram channel kita cari ya Bapak Ibu, mana SSIA masuknya. Nah, ini dia. Jadi SSIA itu saya masuknya ketika saya tahu ini ada demand zone, ya yang panjang ini. Panjang ini. Ya, dia di sini selling climax, outrun sekundaritas. Ini saya borong nih sampai bawah nih. Dapatlah barang itu ya. Ketika alert pertama saya jaga atas, jaga bawah. Jadi sejak di sini nih saya buy on weakness dapat. Yang paling bawah tidak dapat. Oke, ini tanggal berapa nih? 30 September. Oke, jadi saya masuknya sudah duluan. Tidak pakai alertnya di sini. Ada satu ya. Tapi di sini ada waktu dia muncul gini disebut dengan extreme fear waktu itu. Jadi kalau boleh dikatakan saya masuknya dengan extreme fear ke SSIA. Kita cek alertnya. Ya 30. Ya ini di sini ya 30 September. Tapi extreme fear-nya kalau nggak salah sebelumnya sudah ada tuh. Sekarang kita cek dengan star SSIA. Star SSIA. SSIA dia bergerak masih di zona panic tapi bergeraknya mengarah ke zona hope, cuman dia belum masuk segitiga ini, belum kita bisa sebut sebagai habis panic terbanglah hope relatif terhadap composite. Kita lihat weekly-nya, W star SSIA. Secara weekly kalau kita lihat dia berada di zona fear, artinya fear-nya menguat, terjadi fear, tapi jarak antar bintangnya memendek. Terjadi deselerasi, fear-nya berkurang. Ciri-ciri mau berbelok nih, weekly-nya ya. Kita cek apa lagi? Oh, Speedo belum. Speedo SSIA. SSIA di daily penutupan hari Jumat, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk speedometer SSIA ya. Itu daily untuk tanggal 10. Sekarang kita lihat weekly-nya. W Speedo. Bagaimana untuk speedometer SSIA? Weekly-nya juga dia berada di zona grid, artinya berdasarkan candle weekly, demand-nya lebih besar daripada supply. Jadi kalaupun sudah punya, mudah-mudahan masih bisa naik lagi ya. Kalau nanti ekstrim baru kita sell on strike. Lalu kita cek dengan VPA monthly SSIA. Ini SSIA ini kalau nggak salah mulai diborong oleh grup Jarum. Oke. Jadi struktur besarnya ini adalah ya main di sini ya. Pasti ada sesuatu membuat dia the best time for buying. Lalu ada second chance to buy di sini monthly. Bayangkan naiknya harus tinggi. Lalu di sini potensial buying climax dia harus koreksi dulu. Nah di sini nanti kalau lihat di daily-nya dia ada demand zone, dia rebound dulu. Target menurut saya jual 50% di sinilah. Gak usah muluk-muluk, sisanya let profit run. Oke, volumenya dalam 3 candle ini dia sudah di atas rata-rata, tetapi yang candle hijau ini dia juga ada tune. Mungkin tune up ya. Di sini tune selling, di sini tune up. Maksudnya terjadi tune tapi demand-nya masuk kalau yang candle warna hijau. VPA weekly SSIA kita turun ke weekly. Kita lihat wake off-nya ya, kalau weekly ya kita bahas biasa saja. Ini adalah zona akumulasi. Ya, marking up. Ini saudaranya stepping stone ya. Tapi dia menyucuk-cucuk supaya apa? Mungkin ada demand di sini atau dia stop loss hunter atau spring lah. Cucuk begini
bulan April untuk naik ke atas ya. Ini pasti ada sesuatu kejadian besar di April 2025, yaitu kalau nggak salah Donald Trump. Setelah itu dia masuk lagi ke dalam, lalu dia terbang ya. Di sini potensial buying climax ini adalah sinyal uptrust. Lalu ada candle validasi, maka turunlah dia. Di sini ada demand. Ya, kita baca kalau di sini kalau dia anggap reakumulasi, maka ini adalah selling climax. Ini auto reaction, ya, ini selling climax. Maka dia akan turun dulu memberikan secondary test. Dia harus tes bawah ini. Ya. Kalau untuk lihat weekly ini bagus ya Bapak Ibu. Demand-nya besar. Ya, bisa saja dia nggak langsung ngetes ini. Ya, sebaiknya dia tes dulu. Jadi Bapak Ibu kita jaga bawah juga. Supaya apa? Kita dapat namanya secondary test untuk memastikan terjadinya change of character. Kalau dia langsung ke atas, ini adalah pullback-nya. Pullback ya. Artinya dia dalam satu rangkaian kita sebut dalam kalau belajar volume price analysis, kita sebut sebagai stepping stone. Stepping stone ya. Ini ada teorinya juga. Kita melihat struktur besar. Oke, lalu kita lihat dengan VPA SSI ya. Nah, di sini yang tadi chart yang tadi ya, Bapak Ibu. Chart yang tadi yang saya tunjukkan, kita punya ini kita sebut dengan rally, ini kita sebut dengan base. Ini rally lagi. Maka dia harus tes dulu. Base ini di sini selling climax ya, auto reaction secondary test. Kalau terjadi di daily, change of character sudah terjadi, maka dia di sini kalau kita lihat ini adalah reakumulasi, maka ini adalah the best time for buying. Di saat reakumulasi, maka dia turun dulu memberikan second chance to buy. Jadi kalau saya tadi bilang, oh dia harus turun dulu. Ini turun ini sudah terjadi. Oke, disebut dengan second chance to buy. Ya, tapi reakumulasi stepping stone ya. Atau stepping stone. Turun, mudah-mudahan naik. Close 2300 supaya apa? Kita punya namanya low. Kita di sini menjadi high, di sini high low dan dia break ke atas menjadi higher high. Ini kita sebut ready to uptrend in reakumulasi. Oke. Pullback-nya bagaimana? Pullback-nya dia turun. Kalau dalam volume price analysis, kalau kita sebut dengan harmoni, maka volumenya juga harus turun. Kalau tadi dia turun, volumenya naik, kabur kita. Bahaya. Oke. Candle terakhir belum terlalu kuat. Kalau kita lihat di daily-nya, less than average, below average, ya nggak apa-apa. Candle-nya juga kecil, volumenya juga kecil. Harmoni ya. Jadi Bapak Ibu, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya masih di bawah sini. Saya belum menaikkan stop loss. Nanti kalau ini break lagi naik ke atas, bentuk higher high, maka stop loss-nya pindah ke sini. Jelas ya? Lalu, makanya kalau masih punya cash, doanya adalah supaya turun dapat barang kita, pullback. Ya. Sebab apa? Stop loss saya dulu sebelumnya masih di sini. Sekarang stop loss-nya saya pindah ke sini. Yang di bawah sini buy on weakness nggak dapat, maka saya pindahkan ke sini. Oke, sekarang kita lihat dengan foreign flow SSI ya. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Surya Semesta Internusa. Kita tahu ada berita Jarum masuk ke SSIA. Jarum itu adalah lokal, sementara asingnya distribusi terus. Kemarin asingnya masuk sedikit hari Jumat 4,8 miliar, sisanya dalam 5 hari, 20 hari, 60 hari, 100 hari dia net sell. Di 100 hari kita kumulatif untuk net sell-nya 1 triliun ya. Mungkin dia tidak dominan, jadi no worry, kita price dan volume biasa saja regular. Itu dia SSI ya, Bapak Ibu. Kita akan lanjut ke saham ketiga adalah ADMR. Oke, ADMR sebab bergerak dengan Adaro, bergerak dengan AAD ya. Kita cek alertnya, alert ADMR. ADMR ini alertnya freshnya bulan 9. Jadi kalau Bapak Ibu belinya itu harusnya tanggal 29 bulan 9 atau tanggal 2 bulan 10. Oke. Di sini paling nggak kita sudah punya barang kalau yang belum punya ya. Kebetulan saya ADMR nggak saya jual-jual, saya IPO-nya beli di harga 100 dulu. Di akun yang terpisah. Sekarang kita akan cek dengan Speedo, ADMR.
Dia berada di zona grid untuk daily, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Itu tanggal 10 bulan 10 ya, hari Jumat. Sekarang kita lihat weekly. Speedo ADMR. Tapi kalau di weekly-nya agak berbahaya, dia extreme grid, rawan koreksi. Jadi dalam beberapa hari bisa turun ya. Ini weekly-nya sudah naik kencang. Kita nanti harus cek di chart weekly-nya apakah dia turun untuk pullback ini ya. Artinya kalau dia turun untuk pullback, mainnya di monthly. Oke, kita cek dengan star ADMR. Oke, di chart daily rotasi bintangnya untuk daily posisinya berada di zona grid, artinya dia sangat kuat, tidak lewat hope. Ya, tidak lewat hope. Pullback-nya dia mengarah ke sana dulu. Sangat kuat ini. Kalau udah begini posisinya di grid, kita mainnya di weekly saja. Karena di daily kan dia sudah berada di zona grid, kemana lagi? Selain dia akan turun ke fear. Kita cek dengan W star ADMR. Nah, di weekly-nya, jar antar bintangnya terjadi akselerasi. Berarti minggu ini sangat kuat. ADMR padahal kita tahu chart kompositnya untuk candle weekly juga candle bullish ya. Ini kuat ya. Dia kembali masuk ke zona grid. Kita cek dengan VPA monthly ADMR. Kita lihat struktur besarnya apakah terbaca di monthly. Jadi ADMR ini mudah-mudahan reakumulasi ya Bapak Ibu. Saya belinya di sini nih harga 100. Turun. Ya, ini mudah-mudahan reakumulasi. Dari mana validnya? Kalau reakumulasi mudah-mudahan validnya dia close kembali di atas 1600. Baru turun lagi untuk naik. Maka kita menunggu ketika dia break. Turun. Nah ini kalau turun mudah-mudahan naiknya tinggi ya Bapak Ibu. Paling enggak all time high-nya jebol lah. Mudah-mudahan. Sekarang kita lihat dengan VPA weekly ADMR. Kita lihat weekly-nya. Oh, chart weekly-nya koreksi ya. Sinyal di weekly ada potensial buying climax. Dia naik terlalu tinggi. Kemudian mungkin di daily-nya ada profit taking. Volumenya bagus, meningkat ya. Dan volumenya juga ini VSA-nya adalah climax fall up. Ininya juga masih uptrend. Terjadi akumulasi. Ready to uptrend ya Bapak Ibu dia. Jadi dia low. Jadi ini. Dia menjadi climax-nya. Kenapa? Di sini ada demand zone, supply zone. Ini adalah akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi lagi. Ini adalah supply zone. Ini potensial buying climax. Besok harus divalidasi dengan candle merah untuk masuk ke dalam. Ya, jadi kalau dia break, dia akan turun. Misalnya ini candle besar, dia turun, candle besar, dia turun. Ini candle besar, dia turun. Jadi kita bisa tunggu di bawah ini. Oke, volumenya besar soal valid. Untuk mengabsorb ini mungkin agak lama, ya ini berapa hampir setahun dia berada di zona distribusi. Kita cek VBP-nya untuk melihat itu, VBP weekly ADMR. Oke, supply-nya di mana? Ini supply-nya. Dan ini dari Juli, Oktober, ya lebih 1 tahun ya. 1 tahun Oktober lah. Nah, kalaupun dia jebol di sini, karena ini ada sell mother candle dan dia supply-nya keluar, walaupun dia pullback nanti ke sini naik lagi, ini ada supply ya, waspada. Ini sell mother candle atau ini namanya sell mother candle. Jadi di sini bisa jual dulu sebab kita berada di supply zone. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Yang keluar di sini sudah benar karena dia strukturnya kan selesai. Itulah Wacom. Kemungkinan akan turun ini. Tinggal kita cari apakah dia pullback di sini atau di sini tergantung dimensionnya. Ini kan dimension terdekat tentu ini di 1300. Kita lihat dengan daily VPA ADMR. Wow. Kalau kita lihat di daily-nya dia stabil ya. Oke, garis sudah dites ya, turun dia tes, sekarang dia inside bar. Nah, ini ada namanya stepping out. Mungkin ini don't trust. Kalau sinyal di sini namanya stepping out. Dia harus divalidasi oleh candle merah.
Tapi kali Jumat kemarin candlenya hijau ya. Jadi masih belum valid untuk stepping out. Ini nama sinyalnya stepping out. Ya, bulat di atas itu salah satunya stepping out. Dia turun ke bawah. Di mana Pak nanti kita di main zone? Dia bisa jadi sampai sini nih. Ya, atau batas inilah. Tapi sudah dites, yang bawah ini yang belum. Mengapa kita perlu khawatir? Karena yang besar ini memang dia sinyalnya climax fall down, artinya supply yang masuk. Baru ini supply-nya masuk juga, cuman dia candlenya hijau, artinya begini. Dia sempat ada supply, terus demand-nya masuk sedikit, maka volumenya kecil ya. Gitu. Volumenya kecil, tidak valid candle hijaunya. Bukan kecil, downtrend. Down volume namanya ya. Volumenya di atas rata-rata tetap gede, very high. Cuman ini karena ada supply masuk, lalu terakhir mungkin demand-nya masuk. Oke, itu untuk daily. Kita lihat dengan langsung aja foreign flow ya, bercepat. PIF, ADMR, nanti Bapak Ibu cat VBP kah, trend kah, yang lain-lainnya dilakukan sendiri. PIF ADMR. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Alam Tri Mineral Indonesia. Kalau saya lihat sih distribusi agak mungkin tidak terlalu berkorelasi ya. Mulai dari Juli aslinya keluarnya sangat deras. Dia turun juga, tapi bulan September dia nggak kemana-mana. Kita lihat bulan September ini distribusinya cukup kuat. Hari Jumat kemarin aslinya net sell minus 4,7 miliar, tapi ada net buy, dan 5 hari kumulatifnya 9,22 miliar. Dalam 20 hari net sell akumulasi 49,8, dalam 60 hari ada 89,4 miliar net sell, dan 100 hari ada 46,2 miliar net sell. Tetapi kalau kita lihat asingnya sini sedikit lagi golden cross ya, mudah-mudahan masuklah asingnya. Oke, itu dia untuk alert nomor 3. Kita lanjutkan dengan alert nomor 4 ya. Alert nomor 4 yang dipilihan Bapak Ibu adalah buka. Kita cek alert buka. Buka ini saya sebenarnya akumulasi banyaknya di SCMA, tapi buka saya masuk karena sejalan dia ternyata mainnya di weekly. Dan ini juga dibahas kalau waktu kita mencari saham-saham apa yang wyckoff off-nya belum terbentuk. Wyckoff off besarnya salah satunya buka. Ya, salah satunya. Ada banyak yang lain. Itu dibahas di kelas. Kenapa saya nggak buka aja? Ilmunya harus di-sharing dulu. Kita cek alert buka. Buka ini fresh-nya tanggal 8. Kalau berdasarkan alert, masuknya itu bulan 8. Tapi masuknya ini harusnya pakai wyckoff off di weekly dan ketika dia ekstrim di daily. Oke, kita cek dengan speedo buka. Untuk speedometer daily, dia berada di zona fear, artinya supply-nya lebih besar daripada demand untuk daily, penutupan tanggal 10 Oktober. Sekarang kita lihat weekly-nya. Speedo buka. Nah, di weekly-nya dia netral, artinya candle-nya untuk daily supply-nya masuk ya, jadi menyeret weekly-nya. Nanti kita cek dengan volume price. Kita cek ini sudah kan? Sekarang kita dengan star buka. Ya bolak-balik dia. Kayaknya supply-nya masuk deh ya. Nah, kelihatan kalau volatile begini main di weekly sajalah ya. Star buka. Karena memang wyckoff off-nya berjalan di weekly nih Bapak Ibu. Oke, untuk weekly rotasi saham relatif terhadap komposit dia melemah ya. Jadi memang supply-nya masuk ini. Oke, kita lihat monthly-nya dulu. Struktur besar wyckoff off-nya VPA monthly buka. Jadi dia wyckoff off struktur besarnya belum terjadi. Sejak IPO, dia turun terus. Kita punya bottoming, selling climax, authorization, secondary test. Dia paling rendah 107. Jadi ini sudah terjadi change of character. Dan ketika selling climax, authorization, secondary test, volumenya besar. Oke, di sini dia masih fase akumulasi lah. Mainnya di mandi. Kalau mudah-mudahan nih, kalau kita beli di
170-an ya, averaging saya mungkin segitu. Oke, 170-an atau di bawah 160, saya harus cek lagi. Kalau sekitar kira di sini. Nah, ini kalau naik aja dia sampai ini candle pertama. 400. Udah lumayan tuh, udah beggar ya, Bapak Ibu. Yang ini nih, candle yang di sini nih. Oke, tapi kita nanti main biasanya itu SMA, MTech, wake off-nya berjalan di weekly. Kita cek dulu VPA weekly. Nah, kita harus lihat data lah, jangan cuma ngomong. Nah, di weekly, maka kita bisa identifikasi wake off-nya. Lihat, ini ciri-ciri selling climax ya. Selling climax, auto reaction secondary test. Atau ini secondary test. Dia cucuk dulu di bawah, ada sinyal namanya stopping volume. Oke, ini menjadi paling rendah. Oke, lalu setelah change of character, harusnya kita menemukan beberapa yang volumenya kecil-kecil. Maka ini menjadi fase B. Ya, fase B-nya jauh. Ini menjadi the best time for buying. Oke, dia turun ke bawah. Dan saya sebenarnya punya akumulasi di sini, tapi tidak terlalu banyak. Udah mulai akumulasi sejak di sini. Di sini yang mulai banyaknya ya. Nah, di sini saya ambil lagi. Ya, mungkin saya 100 di bawah 160 atau sekarang berapalah averagingnya. Karena pas dia memberikan second chance buy di sini, saya juga belinya banyak. Sekarang dia tertahan di sini ya. Kalau dari struktur, ini adalah apa tuh? The best time, ya masif dia karena candlenya bagus, volumenya juga bagus. Anggaplah di sini the best time for buying ya. Maka dia harus turun dulu memberikan second chance to buy. Pak, apakah mungkin ada kesempatan ketiga? Mungkin ya. Artinya dia ada siklus kecil nanti di daily. Sementara ini volumenya besar ya. Demo indicate strength, volumenya besar, spreadnya wide, close-nya low. Artinya supply-nya masuk. Indikasi melemah untuk mengambil demand. Kita cek demand-nya dulu. VBP weekly buka. Kita lihat. Demand-nya di mana ini? Oh, ada supply di sini ya. Demand-nya mungkin di bawah ini nih. Ya, sudah dites. Kalau dia turun mungkin tes sekali lagi lah. Oke, nggak apa-apa. Kalau enggak, dia main di weekly, daily berarti. VPA buka. Daily nanti adalah posisi buy on weekly untuk weekly. Oke. Ini dia Bapak Ibu ya. Marking up, distribusi. Oh. Jadi ini masih punya buy on weekly sampai sini ya. Kenapa? Karena pendekatan kita adalah volume price analysis. Kita lihat price-nya, turunnya, downtrend. Nah, downtrend ini, kalau dia divalidasi oleh volumenya naik, kita kabur. Tetapi ini volumenya, Bapak Ibu bisa lihat, volumenya merendah kan? Berarti ini pullback saja. Mengapa berani kita buy on weakness kalau dia turun ke bawah? Kecuali dia turun, volumenya membesar. Itu bahaya ya, itu bahaya. Sekarang masih oke lah ya, karena penurunan ini tidak disupport oleh volume. Jelas ya, enak kalau kita pakai volume price analysis itu. Kita bisa lihat hubungan hukum Wyckoff antara volume dan price. Prinsipnya price discount everything, volume validate. Sekarang kita cek dengan foreign flow buka. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Bukalapak, Bapak Ibu di sini. Oh, asingnya sempat masuk banyak di akhir Juli, tapi kemudian berhenti masuknya di pertengahan September dan distribusi sampai ini ya, sampai pertengahan Oktober. Kita lihat aja dia golden cross ya. Jadi secara kumulatif dia masih distribusi, kita tunggu dia ini dead cross, golden cross lagi, maka mudah-mudahan dia masuk. Kemarin hari Jumat asingnya keluar 1,6 miliar, dalam 5 hari ada net sell 33,8 miliar, dalam 20 hari ada 100,7 miliar net sell, tetapi dalam 60 hari ada 25,5 miliar sisa asingnya net buy. Dalam 100 hari kumulatif asingnya net sell 81,6 miliar. Itu dia foreign flow untuk Bukalapak. Jadi kita akan lanjutkan dengan saham terakhir ya Bapak Ibu, ISAT. ISAT ini sama juga ekstrim ya Bapak Ibu. Kita cek dulu. Kita cari dulu ISAT. Masuknya di sini. Mana? Ini dia ya. Extreme fear.
Jadi tanggal 26, alertnya belum ada, tapi lagi panik-paniknya Bapak Ibu tonton ini untuk ilmunya ya, tanggal 26 September. Jadi belinya itu saham itu kita dengan, kan kita trader nih ya Bapak Ibu. Pokoknya jurusnya nggak cuma satu. Ada 3, 4, 5, tapi jangan banyak-banyak. 5 jurus aja untuk mengantisipasi kondisi ya, apa yang terjadi di market. Kadang-kadang kita beli dengan the best time for buying, kadang-kadang kita beli dengan extreme, kadang-kadang kita beli ledakan volume, kadang-kadang kita beli dengan pullback, kadang-kadang kita beli habis panik terbitlah hope, macam-macam lah. Oke, ini nonton ya Bapak Ibu, di sini cari aja di situ ISAT ya. Jadi belinya itu saya mulai akumulasi mulai tanggal 26 September. Oke, kita lihat sekarang dengan alert ISAT. ISAT alertnya mulai tanggal 8 Oktober, fresh ya berarti. Tapi masuknya pakai ekstrim, jadi jangan bilang, Pak ini alertnya kan saya baru masuk tanggal 8, berarti nggak nonton itu tutorialnya. Oke, sekarang kita cek dengan Speedo ISAT. ISAT, waktu saya beli itu dia berada di ekstrim. Hari ini dia sudah berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Oke, itu untuk daily, penutupan tanggal 10 Oktober. Sekarang kita lihat dengan weekly-nya, Speedo ISAT. Weekly-nya dia berada di zona netral, artinya minggu ini dia supply sama kuat dengan demand untuk chart weekly. Oke ya, sama kuat, berarti daily-nya masuk duluan nih. Kita lihat dengan VPA monthly ISAT, mudah-mudahan strukturnya kebaca ya. Kayaknya deret isu nih. Oke, ini ada akumulasi ya, 19.000 akumulasi. Sekarang marking up, dia sudah marking down ya Bapak Ibu. Ini agak bahaya nih ISAT ini ya. Mainnya jangan tinggi-tinggi amat. Ini adalah high, ini adalah low. Ini adalah low terhadap high. Kalau dia close di 1240, maka dia menjadi lower low. Mana ya? Iya, soalnya 1, 2, 3 bulan terakhir itu volumenya ini kecil nih. Dia mengatakan monthly-nya test for supply, tapi bukan masalah volumenya kecil untuk bulan ini, karena masih tanggal 10. Oke. Itu saja dulu lah, karena kan belum selesai. Kita nanti tanggal 30 baru chartnya valid itu. Kita lihat VPA weekly ISAT. Kalau weekly sudah valid karena penutupan hari Jumat. Oke, kita lihat. Kita baca ya sinyalnya lah. Sinyal adalah strength in returning after downtrend. Indicate strength. Dia sinyalnya two bar reversal. Kalau di price action disebut dengan bullish engulfing. Ini sinyalnya. Volume, kalau VPA dia volumenya valid ya. Jadi dia volumenya cukup kuat. Jadi ini ada marking up, distribusi. Ini adalah the best time for selling. Ini adalah second chance to buy. Dia siklus kecil. Ini akumulasi lagi, marking up. Ini dia pullback. Pullback ini kalau kita asumsikan ini the best time for buying, ini adalah pullbacknya. Supaya apa? Supaya dia naik, dia close ke atas, supaya ada low. Ini adalah high. Ini adalah high low. Dia adalah higher high. Jadi apa yang kita bisa lihat di sini, stop loss kita kelihatan. Kalau main di weekly, stop loss kita adalah 2 tick di bawah 1615, berarti 1605. Ya, karena ini kan siklusnya sudah selesai. Nah, ini sudah selesai siklus satu siklus. Sekarang dia melihat reaktif terhadap ini. Oke, jadi nggak usah tinggi-tinggi dulu lah ya, kena 25-20 profit taking dulu setengah, sisanya let profit run. Kenapa? Kalau Bapak Ibu lihat ini berminggu-minggu ini ciri-ciri selling climax ya. Ini adalah auto reaction. Dia akan turun dulu pullback untuk secondary test. Jadi stop loss biar di sini, nanti kita lihat apakah ada opportunity buy on weakness. Karena kalau kita berada di candle ini risk kita kecil. Lihat dengan VPA. Kita lihat VBP dulu lah, VBP weekly ISAT. Supaya apa? Kita mau lihat supply zone di atas itu masih kuat atau enggak. Nah, ini dia.
Yang mau kita lihat ini ada supply zone ya. Jadi kalau mau dibilang, Pak ini jangan tinggi-tinggi, kenapa? Di atas ini supply. Ini sell mother candle. Ya, main di weekly. Jadi kalau daily-nya kena, cukup makan dulu lah. Ini supply zone. Sedang dites. Kalaupun dia jebol, di atas ini masih ada supply. Ini sell mother candle-nya. Ini sell mother candle-nya. Banyak ya supply di atas. Ini double top. Jadi kena di sini jual 50% atau 25%, jual lagi kena sini jual 50%. Berlapis jualnya. VPA, ISAT, kita lihat ISAT daily. Oke. Jadi struktur wake off-nya berjalan di daily ya, Bapak Ibu. Bulan April dia the best time for buying, tidak memberikan second chance to buy, tapi masih ada gap. Oke, itu dulu. Ya, ini selling climax authorization secondary test, maka dia rebound di sini. Ingat, kalau ini menjadi the best time for buying, tidak selalu memberikan second chance to buy. Biasanya seperti itu, tapi ujungnya akan diambil. Ya, ini dia ngambil. Ini marking up, distribusi, ini adalah utatnya. Dia memberikan the best time for selling, tidak memberikan second chance to sell. Oke. Oke, ini sekarang dia beli di sini. Extreme, ISAT. 1, 2, 3, 4. Terlalu tinggi. Ya. Tapi volumenya hijau. Bagus. Ini adalah momen terbaik untuk pullback. Oke. Kenapa kita butuh pullback? Supaya dia terbentuk low, high. Nanti dia turun high, low. Break higher high, target jual di sini dulu. Di atas sini ya. Aduh, kok miring. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 ini spread candlenya mengecil nih. Spreadnya di bawah rata-rata. Jadi yang kita tunggu adalah pullback. Oke. Cari di sini demand zone untuk kita buy on weakness. Ini yang masih bagus, Bu, Bapak Ibu. Akumulasi candle 3 hari. Dia terjadi climax fall up atau demand-nya kuat, demand yang masuk ya. Sekarang kita tunggu aja strukturnya, dia harus ada pullback. Oke, kita lihat dengan VBP, ISAT. Pullback-nya, apakah ada demand zone untuk pullback? Aduh, pullback-nya. Ini Bapak Ibu ya, ambil candle ini. Yang merah inilah ya. Lalu, ini sampai bawah juga sebenarnya. Oke, ini ada gap. Ini ada gap, ya terpaksa sampai bawah ini. Tinggal manajemen lah. Ini mungkin 1 lot, 1 lot, 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 10 lot, stop loss. Begitu aja lah ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita pakai piramida, beli ke bawah. Kita nunggu pullbacknya, cuman kita nggak tahu sampai mana nih. Bisa pakai PIF nanti. Kita cek dengan foreign flow, dengan PIF ISAT. Kita pakai pivot aja. Oke, jadi untuk ISAT kita ketahui asingnya seperti ini Bapak Ibu. Mulai dari akhir Mei dia ada akumulasi sampai puncak-puncaknya ada utatnya. Lalu asingnya sahamnya turun, asingnya keluarnya tidak signifikan dibanding ketika dia masuk. Dalam beberapa hari asingnya net buy. Jadi kemarin hari Jumat asingnya net buy 2,7 miliar, dalam 5 hari ada 35,7 miliar net buy. Tapi dalam 20 hari tercatat net sell ini ya. Jadi asingnya mulai keluar. 3 miliar, dalam 60 hari ada net buy, sisa 22 miliar, dalam 100 hari ada 253 miliar. Besok, mau belinya di mana? Kalau saya sih, saya akan menunggu di posisi gap. Kalau kita pakai pivot, ya ini 1 lot, turun ke 1910 beli 1 lot, 1875 beli 1 lot, 1845 beli 1 lot, di gapnya ini 2 lot, di sini 2 lot, terus di sini 3 lot, 3 lot, 3 lot. Stop loss-nya jelas di sini stop loss saya belum naikkan stop loss. Stop loss masih mulai 1605. Ya. 1600 itu stop loss. Jadi kesimpulan di ISAT, antisipasi dia pullback. Supaya apa? Kita mencari pattern ready to uptrend atau pattern begini. Low, high, high low, higher high. Nah, ini harus terbentuk ketika dia rebound. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk weekly stock analysis. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tetap semangat Bapak Ibu. Mau ada Donald Trump mau timnas kalah usahakan tidak nyangkut. Rapikan semua stop loss Bapak dan Ibu.
Kalau memang mau pengen sell on strength, silahkan. Kalaupun nggak dapat, stop loss-nya pastikan terjaga ya, berlapis maksud saya. Supaya kalau besok terjadi sesuatu karena sentimen buruk akibat Donald Trump tarif terhadap Cina, atau akibat timnasnya kalah, bandarnya ngamuk ya, karena bandar sudah pindah dari ngebandari saham pindah ke ngebandari bola, kita sudah siap dengan kondisi terburuk, harus ada cash untuk nanti kita buyback di bawah. Itu saja saya rasa cukup untuk weekly stock analysis. Terima kasih kepada semua yang sudah memberikan suara. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.